penggeledahan dilakukan dalam kaitan dugaan korupsi pengadaan tanah Pulau Gebang, Jakarta Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebanyak 109 ton PT Antam. Bantah dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Diniyah Putri Sofyani dengan NIM 1220448. Di sini saya akan menjelaskan tugas bahasa Indonesia, yaitu artikel anti korupsi. Oke, di sini ada pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, yang kemudian dikatakan bahwa corruptio berasal dari bahasa Latin yang lebih tua, yaitu corrumper secara harfiah. Korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Secara umumnya, pengertian korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Di Indonesia, tindak korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Lalu di sini ada masalah, akar masalah dan dampak buruk dari korupsi. Korupsi berakar dari berbagai faktor, mulai dari lemahnya sistem pengawasan, rendahnya integritas individu, hingga gaya hidup konsumtif yang tidak sejalan dengan pendapatan. Budaya permisif terhadap praktik-praktik kecil yang mengarah pada korupsi, seperti gratifikasi atau pemungutan liar, juga menjadi celah bagi berkembangnya korupsi yang lebih besar. Dampak yang ditimbulkan oleh korupsi sangatlah masif. Di sektor ekonomi, korupsi menyebabkan inefisiensi anggaran, menghambat investasi, dan pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan justru menguap ke kantong-kantong pribadi. Akibatnya masyarakat luas, terutama kalangan rentan, menjadi korban utama. Secara sosial, korupsi merusak keadilan dan kesetaraan. Orang-orang yang berkuasa atau memiliki koneksi bisa mendapat perlakuan istimewa, sementara masyarakat biasa harus berhadapan dengan birokrasi yang berbelit dan pemungutan tidak resmi. Hal ini memicu rasa frustasi dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah serta institusi publik. Lalu pentingnya pendidikan dan penanaman nilai-nilai korupsi. Perlawanan terhadap korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penindak hukum semata, meskipun hal itu sangat penting. Lebih dari itu, pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Nilai-nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan keadilan harus terus diagungkan. Di sekolah, pendidikan anti korupsi dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran atau melalui kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan kesadaran akan bahaya korupsi. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dengan mengawal kebijakan publik dan musyawarah aspirasi anti korupsi. Masyarakat juga memiliki peran krusial. Setiap individu harus berani menolak dan melaporkan praktik korupsi yang ditemui. Budaya malu terhadap korupsi harus ditegakkan, bukan justru dibiarkan berkembang. Media massa juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengedukasi publik dan mengawasi jalurnya pemerintah. Di sini ada peran masyarakat dan pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan budaya anti korupsi, keberanian untuk melaporkan tindakan korupsi, serta sikap tidak mentoleransi praktik-praktik koruptif dalam kehidupan sehari-hari merupakan langkah awal yang dapat dilakukan. Sementara itu, pemerintah wajib menegakkan hukum secara adil, transparan, dan konsisten agar pelaku korupsi mendapat hukuman yang setimpal.
Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini ialah korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Gerakan anti korupsi harus menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Dengan komitmen yang kuat dan tindakan yang nyata, kita dapat menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi dan lebih baik untuk generasi mendatang. Mari kita bersama-sama berjuang melawan korupsi demi masa depan yang cerah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.